Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita berada di wilayah hutan Mojokerto, lebih tepatnya memasuki kawasan Kecamatan Gondang. Tampak di depan mata kita ada sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, namun ini sering disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dalam melakukan ritual khusus mencari kekayaan. Namun kali ini kita tidak akan ke sana ya. Lanjut, kita akan menuju sebuah pohon yang cukup besar di mana sudah bertapa selama jutaan tahun. Bukan di luar negeri maupun di daerah-daerah Indonesia lainnya, namun ini berada di Mojokerto, tempat pohon raksasa bertapa selama jutaan tahun tersebut. Dan pohon ini sebelum ada peradaban manusia sampai di sini. Untuk mencapai pohon raksasa yang dahan dan rantingnya ini 3/4-nya bisa memayungi bumi, ternyata cukup jauh dan cukup sulit karena jalannya hanya jalan setapak. Bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 namun jenis trail. Untuk ke lokasinya kita disuguhi dengan pemandangan alam dengan vegetasi lingkungan yang cukup asri dan alami, belum tersentuh atau dijamah manusia karena kawasan tersebut merupakan hutan lindung. Kawasan ini termasuk kawasan lembah dari Pegunungan Arjuna dan Anjasmara yang terbelah oleh sungai. Namun di sini juga ada perkebunan masyarakat, yaitu berupa tanaman kopi. Jarak antara pohon raksasa yang sedang bertapa selama jutaan tahun sampai ke perkampungan terdekat cukup lumayan jauh, yaitu kurang lebih 2 km. Dan bisa ditempuh dengan jalan kaki maupun kendaraan roda 2 ya. Melintasi dan melewati jembatan bambu di sungai yang cukup jernih, kita tidak lama lagi sudah sampai ke tempat tujuan atau tempat titik pusat dari pohon raksasa yang dahannya bisa sampai 3/4 memayungi bumi. Setelah tidak bertemu beberapa orang, akhirnya kami bertemu dengan sejumlah rombongan trail yang tampak di depan mata kita yang sedang melintasi jalur-jalur ekstrim yang ada di kawasan sini. Lanjut, dengan mengabaikan rombongan pengguna sepeda trail, kita langsung menuju kawasan pohon raksasa yang bertapa selama jutaan tahun yang dahannya bisa mencapai 3/4 memayungi bumi. Di kawasan sini juga sering muncul kera-kera liar atau monyet-monyet liar yang sedang mencari makan. Bahkan rusa-rusa liar pun babi hutan masih ada di tempat sini. Kita sampai di sini pas tengah hari atau sekitar jam 12 siang, sehingga tidak kita temui hewan-hewan liar yang ada di sini. Biasanya mereka berada di sini itu jam pagi maupun jam sore untuk mencari makan bahkan minum. Sebelum wabah pagebluk atau virus COVID-19, tempat ini dulu sangat ramai dan sangat viral, baik itu di Instagram, TikTok maupun YouTube.
Dan kawasan ini atau tempat ini sering disebut dengan akar seribu. Inilah bukti bahwa ada larangan menembak atau illegal logging di tempat ini, sehingga kawasan di sini cukup alami dan terjaga habitat hewan-hewan liar yang ada di sini. Tampak di depan mata ada sebuah pohon raksasa yang cukup besar dengan banyak akar yang jumlahnya ribuan. Pantas saja masyarakat sini atau masyarakat luar menyebutnya dengan akar seribu. Mari kita lihat penampakan dari akar seribu serta pohon raksasa yang bertapa selama jutaan tahun yang ada di kawasan ini. Langkah demi langkah kita melewati batuan terjal untuk mendekati ke titik pusat pohon raksasa yang 3/4-nya memayungi isi bumi. Namun di sini juga ada aliran sungai kecil yang airnya cukup jernih dan dingin. Akhirnya kita sudah sampai di pohon akar seribu serta pohon raksasa yang bertapa selama jutaan tahun. Namun kita gagal fokus karena di sini ada tempat ritual basuh bau ya. Melihat dari bentuk pohonnya, sepertinya ini pohon jenis pohon lau yang buahnya mirip buah tin. Buahnya ini bisa dimakan, namun rasanya agak berbeda dengan buah tin yang sangat mahal itu. Tak jauh dari pohon raksasa ini tampak bapake yang kemungkinan sudah selesai dalam melakukan ritual khusus, yaitu ritual basuh kotol genyong likacu. Setelah melakukan ritual basuh kotol genyong likacu, mereka biasanya itu melakukan ritual tambahan, yaitu ritual bertapa di bawah pohon akar seribu. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyeberangi sungai dan mendekati beberapa orang yang sedang bertapa di bawah pohon akar seribu ini. Melihat dari untaian-untaian dari beberapa banyak akar seribu ini, seperti terlihat akar dari pohon bakau yang berada di wilayah pantai. Namun ini berada di atas gunung, terutama di wilayah Pegunungan Arjuna dan Pegunungan Anjasmara. Selain disebut dengan pohon akar seribu, pohon ini juga sering dikatakan dengan pohon bertapa selama jutaan tahun, mengingat di bagian batang-batang pohon ini sampai ditumbuhi lumut serta alga maupun ganggang hijau. Baru kali ini saya melihat pohon jenis lau ini cukup besar sekali seperti raksasa, dengan dahannya yang cukup lebar melebihi 3/4 memayungi bumi. Semoga tempat ini tetap terjaga dan lestari di tahun-tahun ke depan, agar anak cucu kita bisa melihat kuasa Tuhan yang nyata yang ada di wilayah Mojokerto ini. Dan semoga pemerintah daerah atau elit politik tidak menjadikan kawasan ini menjadi
hutan produksi lalu dijadikan menjadi lahan produksi berupa tebu atau tanaman lain, hingga akhirnya didirikan bangunan-bangunan pabrik maupun perumahan. Surga itu ada di Nusantara, bukan di Timur Tengah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.